Shalom saudara, selamat siang. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada. Siang hari ini kita mengucap syukur, kita boleh jumpa lagi dalam mesbah doa siang pada siang hari ini. Kita mengucap syukur anugerah Tuhan selalu besar dan anugerah Tuhan selalu luar biasa. Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu siang hari ini saudaraku yang kekasih, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan siang ini dengan segala kerendahan hati kita, bahwa kita memang benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena
dahsyat-Mu nyata, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di saat kami tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mujizat itu nyata. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap sama, tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika sebentar kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, pimpin kami, dan berbicaralah kepada kami siang hari ini. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu jalan keluar bagi kami. Dan firman-Mu itu adalah pengharapan dan sukacita kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap sedia untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada siang hari ini, sedang apapun kita siang hari ini, mari kita mau beristirahat sejenak untuk kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan firman Tuhan itu kita menjadi kuat. Dengan firman Tuhan itu yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan di akhir-akhir zaman ini, banyak sekali orang-orang yang di dalam pergumulan, dalam penderitaan, seolah-olah tidak mampu, seolah-olah iman kita sedang diuji, dan seolah-olah kita merasakan betapa beratnya kehidupan ini. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, jangan kita putus asa. Jangan kita putus pengharapan, karena kita memiliki firman Tuhan. Amin saudaraku. Kita mau belajar bersama-sama siang hari ini saudaraku. Seorang perempuan yang sakit lama sekali saudara, 12 tahun. Waktu yang tidak sebentar saudara, 12 tahun. Mungkin kita hanya sakit sehari atau 2 hari, atau mungkin paling lama mungkin kita merasakan sakit 1 minggu saja saudara. Kita merasakan begitu tidak enak, tidak nyaman, merasakan begitu berat. Mungkin kita merasakan sakit yang kita alami saudara, seolah-olah kenapa sakit saya tidak sembuh, kenapa Tuhan tidak menolong saya sudah berobat, saya sudah melakukan ini dan itu, kenapa Tuhan tidak menjawab saya, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin saudara. Wanita ini menderita sakit lama 12 tahun. Waktu yang begitu lama sekali, penantian yang lama saudara. Tetapi kita mau belajar siang hari ini, iman seorang wanita ini, iman seorang perempuan ini yang bisa menyelamatkan. Iman kepada siapa saudara? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus penyembuh ajaib. Tuhan Yesus penolong yang ajaib. Dia sanggup menyembuhkan kita di saat kita sakit. Mungkin tidak hanya sakit secara jasmani saja, tapi mungkin rohani kita juga sakit. Ada Tuhan Yesus. Jangan putus asa saudara. Mungkin saudara berpikir lama tidak kunjung sembuh, sudah berobat ke sana kemari, sudah meminta pertolongan kemana-mana, tetapi tidak kunjung sembuh. Siang hari ini saudaraku, ada berita sukacita, yaitu berita firman Tuhan, yang mana Tuhan Yesus sendiri yang akan menjamah kita. Mari kita mau belajar bersama-sama, dan kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20.
Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, suatu berita yang luar biasa, berita sukacita, berita pengharapan di dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan adalah ya dan amin, saudaraku yang kekasih. Wanita ini selama 12 tahun menderita sakit pendarahan. Entah kalau zaman sekarang saudara sudah habis berapa kantong darah saudara, karena selama 12 tahun mengalami pendarahan yang begitu hebat. Mungkin tubuhnya sudah sangat kurus sekali, sangat lemah sekali, sangat tidak berdaya saudara. Sampai dia mau datang kepada Tuhan, dia merangkak saudara, ingin menemui Tuhan Yesus. Dia mengambil satu langkah yang tepat. Dia datang menemui Tuhan Yesus. Dan di dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Suatu iman yang luar biasa. Ada satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh wanita ini saudaraku. Dia mengambil satu tindakan iman. Dia mungkin sudah berusaha selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana ya, ke tabib dimanapun ada. Orang berkata ke sana dia pergi, orang berkata ke sini untuk berobat dia pergi saudara. Tetapi pertolongan dia tidak dapati saudaraku yang kekasih. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus datang, maka dia mengambil keputusan. Dia datang mendekati Yesus dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan iman dia berusaha, dan mungkin di dalam berusahanya dia saudaraku, mungkin ada orang yang menghalang-halangi dia. Mungkin ada orang yang berkata, kamu sudah sakit, sudah di tempat tidur saja. Dengan susah payah dia berusaha menjumpai, mendekati Yesus saudara. Tapi dia tidak hiraukan kiri kanan, dia tidak menghiraukan perkataan orang, dia tidak memandang kiri kanan, dia tidak memandang perkataan orang, tetapi matanya tertuju kepada Yesus. Dia hanya memandang kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Penderitaan yang dia alami cukup lama, sakit yang dia alami cukup lama selama 12 tahun saudaraku. Dia mengambil langkah yang tepat. Dia datang kepada Tuhan Yesus, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika dia berusaha mendekati Yesus, dia berusaha, terus berusaha. Mungkin ada orang yang menghalang-halangi, dia tidak peduli saudara. Terus dengan iman dia dapat menggapai, dia dapat menjamah jubah Yesus, dan seketika itu juga sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Mungkin Tuhan Yesus waktu itu tahu saudara, siapa yang menjamah Tuhan Yesus tahu saudara. Tapi dia ingin menguji, dia ingin mengetahui seberapa iman wanita ini. Tuhan Yesus ingin mengetahui, ingin melihat sebuah pengakuan dari wanita ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat ketika wanita ini tidak berdaya. Ada mujizat ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini
ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Luar biasa. Sejak saat itu perempuan itu sembuh. Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-22, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang begitu kuat karena dia tahu kepada siapa dia beriman. Wanita ini tahu kepada siapa dia minta tolong, kepada Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sangat berkuasa. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit. Bahkan Yesus juga sanggup membangkitkan orang dari antara orang mati. Dia memiliki iman yang kuat, dia memiliki iman yang teguh, karena pandangannya dia tujukan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saudaraku yang kekasih, pelajaran apa yang bisa kita ambil siang hari ini? Mungkin keadaan kita seperti seorang wanita ini. Mungkin keadaan kita sudah lama mengalami penderitaan, entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan, pergumulan kehidupan ini, saudara. Lama Tuhan Yesus belum menjawabnya. Semuanya itu seizin Tuhan. Jikalau semuanya itu seizin Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Semakin dekat kepada Tuhan, mari ambil keputusan, datang kepada Tuhan, mendekati Tuhan Yesus, jamah jubahnya, dekat dengan Tuhan, jamah jubahnya, berdoa dan berseru, memiliki iman yang teguh. Aku percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Mungkin saudaraku mengalami persoalan yang begitu berat, orang tidak bisa menolong saudara. Manusia terbatas pertolongannya, tetapi pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Pujian tadi mengatakan, di saat ku tak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Ketika aku percaya, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau pada waktu yang lalu Tuhan Yesus menyembuhkan wanita ini, percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Sampai saat ini, sampai detik ini, bahkan sampai selamanya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tangannya yang berlubang paku itu akan menolong saudara saat ini. Tangannya yang berlubang paku itu akan mengulurkannya di tangan saudara, akan mengangkat hidup saudara, akan menjamah saudara, akan menyembuhkan saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudaraku, datang mendekat kepada Tuhan Yesus, dan mata kita, mata rohani kita hanya tertuju kepada Yesus, bukan tertuju kepada persoalan yang berat, bukan tertuju kepada penyakit kita yang berat, tetapi mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Kalau iman kita, kalau mata rohani kita tertuju kepada penyakit yang berat, bisa nggak Tuhan tolong saya? Sakit saya sudah berat, sudah puluhan tahun saya mengalami penyakit ini, sudah lama saya menderita, sudah lama saya bergumul, tidak ada yang bisa menolong saya. Siang hari ini saudara, bangkit dari keterpurukan saudara, bangkitkan iman saudara. Datang kepada Yesus, katakan, Tuhan, asal ku jamah jubahmu, aku akan sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mata yang tertuju kepada Tuhan, iman kita akan menjadi kuat. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, iman kita tidak akan lemah lagi. Kita tidak akan mengalami keputusasaan. Ada harapan, ada sukacita, ada mujizat di dalam Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudaraku, siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami siang hari ini, mungkin saudaraku saat ini sedang sakit, mungkin sedang mengalami pergumulan
yang berat, doa-doa yang belum dijawab, kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Mata yang tertuju kepada Yesus dan hanya berpengharapan di dalam Tuhan Yesus saja. Dan mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kuatkan iman kita saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Karena firman-Mu menguatkan kami Bapa. Ada harapan di tengah-tengah penderitaan kami. Ada harapan di dalam Engkau di tengah-tengah kesusahan kami. Ada harapan di dalam sakit penyakit kami Tuhan. Bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap sama. Ulurkan tangan kasih-Mu siang hari ini saudara. Ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah tangan-tangan yang terangat. Engkau menjamah dan memegang tangan-tangan yang terulur kepadamu siang hari ini Bapa. Kami percaya mujizat-Mu siang hari ini bekerja di tengah-tengah kami. Dimanapun saudaraku berada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan mengalir siang hari ini. Mujizat Tuhan mengalir siang hari ini. Pemulihan Tuhan terjadi siang hari ini Bapa. Biarlah kami mohon pengampunan-Mu siang hari ini Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu siang hari ini. Kami mau datang, kami mau dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat harapan di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak terpuruk lagi dengan kekecewaan kami, dengan penderitaan dan kesusahan kami. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Iman kami mulai bangkit di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkau yang memegang tangan kami. Terima kasih Bapa. Memberkati semua anak-anak-Mu siang hari ini dimanapun mereka ada. Dalam pergumulan apapun, dalam keadaan apapun, kami percaya Tuhan Yesuslah penolong kami satu-satunya. Dan siang hari ini Tuhan, Engkau berjanji, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau selalu bersama-sama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat mujizat Tuhan siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.